salinan putusan perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong yang bocor dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memicu kontroversi besar. Salah satu poin dalam dokumen yang menjadi sorotan publik adalah pernyataan di halaman ke-95, di mana Baim Wong mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesehatan Paula Verhoeven yang diduga mengidap HIV. Pernyataan ini menambah ketegangan di tengah proses perceraian yang sudah diwarnai oleh berbagai tudingan, termasuk isu perselingkuhan. Bocornya dokumen tersebut tidak hanya melibatkan Paula dalam polemik kesehatan, tetapi juga menyeretnya ke dalam spekulasi publik mengenai kehidupan pribadinya. Dugaan bahwa Paula positif telah memicu perdebatan di media sosial dengan banyak pihak yang mendukung dan membela Paula. Sementara lainnya mempertanyakan keabsahan tuduhan tersebut. Menanggapi kegaduhan ini, pakar hukum Roy Suryo turut memberikan pandangannya. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Cumi-Cumi.com, Roy Suryo menyatakan bahwa kebocoran dokumen pengadilan seperti ini adalah pelanggaran serius terhadap privasi dan etika hukum. Jadi sebenarnya sekarang ini kita ada dua undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu nomor 14 tahun 2008, yaitu yang menegaskan bahwa informasi yang untuk orang publik, pejabat publik, termasuk selebriti. Nah, itu harus diingat. Itu memang bisa dikatakan bersifat publik. Ya, jadi artinya itu bisa diakses. Meskipun ada beberapa hal yang dikecualikan. Misalnya adalah soal rekam medik, ya, rekam medik atau tentang misalnya kondisi kesehatan gitu. Itu ada dikecualikan. Tapi ada juga undang-undang kedua, yaitu yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Itu Undang-Undang nomor 27 tahun 2020. Itu ada beberapa hal yang itu harus sifatnya data pribadi. Misalnya data-data soal komputer atau teknologi yang sifatnya private, itu berarti dia. Nah, akan halnya kalau sekarang misalnya sebenarnya yang disampaikan itu adalah pribadi atau private, misalnya status perkawinan atau cerai. Itu kadang-kadang ada orang yang tidak ingin diketahui publik dan bisa berkembang dengan di publikasi. Cuma memang kemudian kalau ada sebuah website, apalagi situs resmi, katakanlah dari pengadilan agama itu mempublikasikan, ya berarti apa? Berarti data itu bersifat umum atau bersifat publik. Gitu loh. Jadi artinya bersangkutan bisa keberatan itu mengajukan keberatan kepada yang mempublikasikan dalam hal ini pengadilan agama, kalau itu jangan publikasikan boleh. Jadi artinya itu kemudian karena itu sudah masuk dalam keberatan undang-undang dari pribadi atau yang dikecualikan di undang-undang perlindungan kebebasan informasi publik ya. Kalau tidak menyangkut soal nilai, tidak menyangkut soal kesehatan, itu hanya menyangkut status saja, itu sebenarnya boleh dipublikasikan. Jadi makanya pengadilan atas sebenarnya tidak paham dipublikasikan kecuali orangnya keberatan. Pengadilan agama mestinya harus hati-hati ya. Secara objektif saya sini mengatakan kalau itu menyangkut status kesehatan atau status yang itu sebenarnya sifatnya private, data pribadi, termasuk saya tadi kan di awal mengatakan termasuk MRI atau media rekam medis seseorang, itu memang jangan dipublikasikan atau termasuk hal yang dikecualikan atau dipublikasikan. Jadi sebenarnya kalau yang itu terjadi di upload, ya sebaiknya itu ditutup atau direvisi gitu ya, gitu. Karena kadang-kadang kan mungkin informasi itu tidak bermasalah kalau misalnya disebut sakit batuk, sakit pilek gitu. Tapi kalau kemudian HIV atau HIV itu kemudian dipublikasikan, ya berhak dong keberatan itu. Meskipun ada orang yang dulu misalnya pernah kena penyakit yang sama dan kemudian dia sudah melakukan berbagai terapi dan kemudian dia menganggap sudahlah gitu. Atau juga publik juga tahu tidak masalah. Tapi kalau saya sendiri pribadi mengatakan sebaiknya memang next time ya hati-hati untuk institusi untuk mempublikasikan dengan detail, sedetail. Mungkin status suratnya kehadiran atau ketidakhadiran Profesor Zubairi Dahlan tadi itu misalnya itu boleh ditulis gitu ya. Tapi kalau kemudian menyangkut status kesehatan atau status dari penyakit yang pernah diderita oleh yang bersangkutan,
itu memang sebaiknya tidak ditulis karena itu bisa berpotensi melanggar di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik di pasal 17 ya, poinnya ada A sampai I di situ yang kemudian itu menyangkut status kesehatan. Selain memberikan pandangannya, Roy Suryo juga memberikan perspektif hukum yang mendalam mengenai kebocoran dokumen ini. Ia menyoroti bahwa Paula Verhoeven memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran dokumen salinan putusan perceraian tersebut. Roy merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP yang seharusnya menjamin kerahasiaan informasi pribadi dalam dokumen pengadilan. Ya, sebenarnya bukan terkait Undang-Undang ITE, bukan. Ini bukan Undang-Undang ITE, ini Undang-Undang KIP, Kebebasan Informasi Publik. Karena ini termasuk yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Bisa dituntut, cuman kan paling nanti yang dilanggar adalah persyaratan teknis ya gitu, atau administratif gitu, melanggar itu. Ada sih pasalnya. Saya kebetulan tidak baca atau belum buka apa yang dilanggar. Tapi artinya itu memang berpotensi melanggar di pasal 17 yang dikecualikan di dalam Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi makanya ini gawatnya kan di era teknologi sekarang, kalau itu sudah dipublikasikan, mungkin kan meskipun itu nanti misal direvisi, di take down, kemudian ditempel, ditutup, kemudian dipublish lagi, mungkin saja kemarin tuh sempat ada orang-orang yang mungkin sudah screenshot ya, atau meng-capture. Nah, ini yang bahaya. Tapi sebenarnya kalaupun sudah di-capture oleh orang-orang yang nanti mempublikasikan yang sebelum di-capture, itulah yang kemudian itu yang bisa dituntut. Jadi sebaiknya pihak pengadilan itu segera men-take down itu status itu, kemudian boleh mengupload lagi, tapi setelah ditutup informasi-informasi yang bersifat pribadi. Sayangnya memang situs itu publish ya, situs publik, terbuka. Jadi keputusan-keputusan sidang itu kan terbuka, baik pengadilan negeri ataupun kadang keputusan MA itu kan juga terbuka, ada alamatnya www misalnya pengadilan atau www MA atau apa gitu. Nah, jadi itu publik, bisa diakses umum. Karena kan memang kadang-kadang kita juga nyari pakai kata kuncinya misalnya, itu juga ketemu gitu loh. Makanya saya katakan era keterbukaan informasi sekarang ini itu kadang-kadang memang ada dua tuntutan yang kemudian saling bekerjaan. Satu, tuntutan untuk mendapatkan informasi, ya, public to know, ya. Artinya publik itu ingin tahu apa yang terjadi. Nah, itu kan muncul tuntutan itu. Tapi ada juga untuk melindungi privasi, ya gitu, untuk melindungi hak-hak pribadi. Nah, makanya memang dua ini saling kejar-kejaran atau saling kadang-kadang bertolak belakang. Di satu sisi masyarakat pengen tahu, di sisi yang lain ini tidak perlu tahu. Orang juga harus tahu bahwa dia itu adalah seorang public figure. Nah, jadi kadang-kadang public figure ini memang harus tahu bahwa lebih banyak dari pribadi dia itu mungkin bisa oleh masyarakat dibandingkan orang biasa. Nah, gitu. Tapi dia juga berhak untuk melakukan protes atau dia juga berhak untuk menyatakan enggak, saya nggak mau itu terpublikasi, misalnya soal status kesehatan atau status penyakit tadi, gitu ya. Jadi artinya dia berhak mengajukan keberatan, ya gitu. Mungkin belum bersifat tuntutan kepada situs resmi yang bukan upload itu, sepanjang situs resmi segera men-take down, kemudian menutupnya atau bahkan itu nggak perlu ditangkap, atau katakanlah menulis saja di keterangan penjelasan yang tidak usah memuat atau tidak perlu memuat status kesehatan atau penyakit yang pernah diderita, karena ini masuk dalam hal yang dikecualikan di Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, baru setelah upload lagi yang bersih, aman dengan data-data pribadi. Kalau nanti ada yang beredar, berarti apa? Berarti ada orang yang sengaja mengedarkannya, yang mungkin pernah sebelum itu diedit, dia sempat melakukan capture atau sempat men-screenshot. Itu yang saya kira perlu dikejar atau perlu dituntut, ya, karena situs resminya sudah tidak memuat lagi, meskipun pernah memuat, tapi orang yang mempublikasikan itu kan sebenarnya dia tidak berhak mempublikasikan, itu karena dia bukan institusi resmi yang seharusnya mempublikasikan. Karena saya juga menyarankan sebaiknya pengadilan itu segera kemudian merevisi itu, men-take down itu, kemudian menutupnya, ya, di blackout di daerah situ, kemudian di-upload kembali. Perkara kemarin
ada yang sudah sempat men-screenshot atau kemudian meng-capture. Nah, disitulah nanti kalau akan dilakukan tuntutan. Yang penting segera pengadilan itu menurunkan itu, take down itu, supaya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.